Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek Compton. Efek Compton ini terjadi antara foton yang datang, kemudian menumpuk elektron yang sedang diam. Tetapi, pada efek fotolistrik, tumbukan terjadi di permukaan logam, sehingga efek elektron terpental keluar logam. Ketika foton datang dengan membawa energi, frekuensi, panjang gelombang atau lambda, kemudian menumpuk elektron. Yang terjadi adalah elektron yang sedang diam akan menyerap foton yang datang. Kemudian elektron yang sedang diam ini akan terpental ke elektron yang terhambur. Kemudian foton yang terhambur akan membentuk sudut theta. Dan elektron terhambur akan membentuk sudut psi terhadap foton yang datang. Maka, energi foton yang terhambur akan lebih kecil dari foton yang datang. Jadi, E aksen lebih kecil dari E. Persamaannya, E sama dengan HF. E sama dengan HC per lambda. Lambda ini berbanding terbalik. Karena energi foton tadi berkurang, maka lambdanya akan bertambah. Karena peristiwa tumbukan, maka menggunakan hukum kekalan energi dan hukum kekalan momentum. Jadi yang pertama kita pakai akan menggunakan hukum kekalan energi. E sama dengan E aksen. EF plus E0 sama dengan EF aksen plus EE aksen. Kita kuadratkan menjadi EE aksen kuadrat sama dengan EF plus E0 min EF aksen dikali EF plus E0 min EF aksen. Maka akan menghasilkan EE aksen kuadrat sama dengan EF kuadrat plus E0 kuadrat plus EF aksen kuadrat plus 2 EF E0 min 2 EF aksen min 2 E0 EF aksen. Nah, ini adalah hukum kekalan energi. Selanjutnya, hukum kekalan momentum. Hukum kekalan momentum ini yang pertama kita akan mencari sumbu X. P awal sama dengan P akhir. Pfx plus Pex sama dengan Vfx aksen plus Pex aksen. Pfx plus 0. Kenapa dia bisa 0? Karena elektronnya sedang diam. Maka Pex ini adalah 0. Sama dengan Vfx aksen plus Pex aksen. Terlihat pada gambar yang sudah saya buat, Pf aksen atau foton terhambur ini Vfx aksen ini terdapat 1 kuadran, 2 kuadran, 3 kuadran, dan 4 kuadran. Jadi pada 1 kuadran ini dan 2 kuadran 2 kuadran ini adalah sin positif. 3 kuadran ini adalah tan positif dan 4 kuadran ini adalah cos positif. Nah, pada cos theta sama dengan Pfx aksen plus per Pf aksen. Menjadi Pfx aksen sama dengan Pf aksen cos theta. Sin theta sama dengan Vfy aksen per Pf aksen. Menjadi Pfy aksen sama dengan Pf aksen sin theta. Nah, sama seperti sin dan cos. Pex aksen sama dengan Pe aksen cos psi. Dan
PEY aksen sama dengan PE aksen sin C. Nah, kembali ke sini, maka PFX sama dengan PF aksen cos theta plus PE aksen cos C. Kita kuadratkan menjadi PE aksen cos C kuadrat sama dengan VFX min PF aksen cos theta kuadrat. Maka VE aksen kuadrat cos kuadrat C sama dengan VFX kuadrat min 2 PFX PF aksen cos theta plus PF aksen kuadrat cos kuadrat theta. Ini adalah sumbu X-nya. Selanjutnya, sumbu Y. Sumbu Y, P awal sama dengan P akhir. PFY plus PEY sama dengan PFY aksen plus PEY aksen. Karena foton bergerak horizontal, maka momentum akan bernilai 0. Nah, karena tidak bergerak terhadap sumbu Y, jadi PFY plus PEY sama dengan VFY aksen plus PEY aksen. Jadi PFY ini adalah 0, PEY ini adalah 0. Jadi 0 plus 0 sama dengan PFY aksen sin theta min PE aksen sin C. Jadi kita kuadratkan PF aksen sin theta kuadrat sama dengan PE aksen sin C kuadrat. PF aksen kuadrat sin kuadrat theta sama dengan PE aksen kuadrat sin C. Sekarang kita akan mencari momentum totalnya. PE aksen kuadrat cos kuadrat C sama dengan PFX kuadrat min 2 PFX PF aksen cos theta plus PF aksen kuadrat cos kuadrat theta. Kita jumlahkan saja menjadi PE aksen sin kuadrat C sama dengan VF aksen kuadrat sin kuadrat theta. Maka akan menghasilkan PE aksen kuadrat cos kuadrat C plus PE aksen kuadrat sin kuadrat C sama dengan PF kuadrat X min 2 VX PFX PF aksen cos theta plus PF aksen kuadrat sin kuadrat theta plus PF aksen kuadrat sin kuadrat theta. Jadi PE aksen kuadrat dalam kurung cos kuadrat C plus sin kuadrat C sama dengan PFX kuadrat min 2 VFX PF aksen cos theta plus PF aksen kuadrat dikali sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Karena cos kuadrat C plus sin kuadrat C ini adalah 1, maka PE aksen kuadrat dikali 1 sama dengan VFX kuadrat min 2 VFX PF aksen cos theta plus PF aksen kuadrat dikali 1. PE kuadrat VE aksen kuadrat sama dengan VFX kuadrat plus VF aksen kuadrat min 2 VFX VF aksen cos theta. Jadi
kita hubungkan hukum kekalahan energi dan hukum kekalahan momentum, maka P sama dengan E per C, atau lambda sama dengan H per V, atau P sama dengan H per lambda. E sama dengan HF, atau E sama dengan H C per lambda. E sama dengan H per lambda dikali C, atau E sama dengan V dikali C, menjadi P sama dengan E per C. Maka kita masukkan ke dalam momentum total ini. PE aksen kuadrat sama dengan EP kuadrat per C kuadrat plus EF kuadrat per C kuadrat plus EF aksen kuadrat per C kuadrat min 2EF aksen per C kuadrat cos theta. Jika sudah kita cari hubungan antara hukum kekalahan energi dan momentum, PE aksen kuadrat sama dengan EF kuadrat per C kuadrat plus EF aksen kuadrat per C kuadrat min 2EV EF aksen per C kuadrat cos theta. Karena sudah mendapat persamaan energi ini, maka energi E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4. EE aksen kuadrat sama dengan PE aksen kuadrat C kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4. Jika disubstitusikan, maka EE aksen kuadrat sama dengan C kuadrat dalam kurung EF kuadrat per C kuadrat plus EF aksen kuadrat per C kuadrat min 2EF aksen per C kuadrat cos theta plus M0 kuadrat C pangkat 4. Maka akan kita coret C kuadrat kita coret, maka akan menghasilkan EE kuadrat pangkat EE aksen kuadrat sama dengan EF kuadrat plus EF aksen kuadrat min 2EF aksen cos theta plus M0 kuadrat C pangkat 4. Jadi pada persamaan hukum kekalahan energi telah kita dapatkan EE aksen kuadrat sama dengan EF kuadrat plus E0 kuadrat plus EF aksen kuadrat plus 2EF E0 min 2EF aksen min 2EF aksen E0. Nah, kita kombinasikan dengan kedua persamaan di atas pada hukum kekalahan energi dan hukum kekalahan momentum, maka akan menjadi EF kuadrat plus E0 kuadrat plus EF aksen kuadrat plus 2EF E0 min 2EF aksen min 2EF aksen E0 sama dengan EF kuadrat plus EF aksen kuadrat min 2EF aksen cos theta plus M0 kuadrat C pangkat 4. Kita coret EF kuadratnya, dan ini EF kuadratnya kita coret juga EF aksen kuadratnya. Kita coret. Nah, sedangkan E0 kuadrat ini sama saja dengan M0 kuadrat C pangkat 4. Jadi akan kita hasilkan 2EF E0 min 2EF aksen
min 2EF aksen E0 sama dengan 2EF EF aksen cos theta. Maka energi foton yang datang adalah 2HF M0C kuadrat min 2HF HF aksen min 2HF aksen M0C kuadrat sama dengan 2HF HF aksen cos theta. Nah, jadi 2HF M0C kuadrat min 2H kuadrat F aksen F min 2HF aksen M0C kuadrat sama dengan min 2H2F FF aksen cos theta. 2H C per lambda MC kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda dikali lambda aksen min 2H C per lambda aksen. M0 C kuadrat sama dengan min 2H2 C2 per lambda dikali lambda aksen cos theta. Nah, jika sudah kita mencari energi foton yang datang, kita faktorkan menjadi 2HC dikali M0C kuadrat per lambda min HC per lambda dikali lambda aksen min 0 M0 C kuadrat per lambda aksen sama dengan min 2 H2 C H kuadrat C kuadrat per lambda dikali lambda aksen cos theta. Kita coret HC-nya dan ini juga kita coret, maka akan menghasilkan M0C kuadrat per lambda min M0C kuadrat per lambda aksen min HC lambda dikali per lambda dikali lambda aksen sama dengan min HC per lambda dikali lambda aksen cos theta. Bisa difaktorkan lagi M0C kuadrat dalam kurung 1 per lambda dikurang 1 per lambda aksen sama dengan min HC per lambda dikali lambda aksen cos theta plus HC per lambda dikali lambda aksen M0C kuadrat dikali H per 1 per lambda dikurang 1 per lambda aksen sama dengan HC per lambda dikali lambda aksen dikali 1 min cos theta. Maka kita tukarkan ini. Jika kita tukarkan, maka lambda dikali lambda aksen dikali 1 per lambda min 1 per lambda aksen sama dengan H per M0C dikali 1 min cos theta. Lambda dikali lambda aksen per lambda min lambda dikali lambda aksen per lambda aksen sama dengan H per M0C dikali 1 dikurang cos theta. Maka akan menghasilkan, kita coret dulu lambda ini kita coret dengan per lambda aksen kita coret dengan lambda aksen juga, maka akan menghasilkan lambda aksen dikurang lambda aksen sama dengan H per M0C dikali 1 min cos theta. Terbukti pada persamaan peristiwa efek Compton. Jadi, lambda aksen ini adalah panjang gelombang dari foton terhambur. Lambda ini adalah panjang gelombang foton yang datang. Sedangkan H per M0C ini adalah massa elektron yang diam. 1 min cos theta. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.